kita bisa melihat kejanggalan di sana, di mana anggota DPR juga mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial di saat mana rakyat Indonesia sedang menderita. Ini yang tadi di awal saya sebut, seperti Anda mengganggu orang yang sedang lapar, Anda mengiming-iming makanan dan kemewahan pada orang yang kelaparan. Ini saat ini yang terjadi. DPR melakukan hal itu. Itu perbuatan yang sangat konyol. Pada saat sebelum Pilpres kita sudah melihat adanya gelagat buruk yang akan mengarah pada terpecahnya NKRI. Dan sebelum terjadi Pilpres saya juga sudah melihat bahwa ada dana besar sekali dari luar negeri, dari salah satu poros kekuatan dunia yang cukup signifikan. Kita ini sedang dalam incaran kekuatan asing atau kekuatan internasional. Kita sedang menghadapi kekuatan global yang menginginkan kehancuran Indonesia. Mereka tentu saja memiliki dana, memiliki kekuatan, memiliki tangki pemikir. Itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Jika ketiga kemampuan itu digabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan. Tetapi jangan pesimis. Ada cara untuk menangkal yang paling hebat, yaitu para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergaris waras, ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih piloso, saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Para pemirsa, hari ini tanggal 28 Agustus, Kamis Pahing, malam Jumat Pon, di mana bertepatan dengan malam yang sakral surut dalem Kanjeng Panembahan Senopati di Pasarian Agung Kota Gede, Yogyakarta. Dan kita tahu di luar sana pada hari ini tadi dari pagi, siang, sore, bahkan hingga hampir tengah malam telah terjadi demonstrasi yang cukup masif terjadi terutama di Jakarta. Protes ditujukan kepada parlemen yang berada di Senayan dengan berbagai tuntutan seperti yang tercantum di media sosial, media massa. Dan kita lihat semenjak 100 hari periode kepemimpinan Presiden Prabowo, kita melihat ada semacam dinamika politik yang luar biasa. Kemudian sebelum 100 hari saya pernah juga menyampaikan bahwa kita harus mewaspadai kelompok Bromo Corah yang akan ngusak asik membuat kegaduhan di wilayah NKRI. Kaum Bromo Corah ini adalah semua orang-orang atau pihak kelompok yang menginginkan kehancuran NKRI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Itu sudah terjadi sejak sebelum 100 hari masa kerja Presiden. Itu sudah jauh-jauh hari saya sampaikan sebelumnya dengan tujuan agar supaya bisa memberikan sebagai bentuk kontribusi untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat di berbagai kelompok dan lapisan sosial. Itu penting sekali karena ada sesuatu yang sifatnya tidak diketahui banyak orang, tidak disadari oleh banyak orang, terutama oleh masyarakat menengah ke bawah, apalagi di level grassroots. Pada beberapa video berikutnya saya juga memberikan himbauan kepada seluruh warga, terutama para pemirsa YouTube Surya KKS khususnya, bahwa kita jangan mudah untuk terprovokasi. Kita harus menjadi SDM yang berkualitas tinggi sehingga tidak mudah untuk termakan berita-berita hoax, tidak mudah terkena provokasi, agitasi, propaganda, yang semua itu tujuannya memang untuk mengguncang integritas NKRI. Karena ini merupakan persoalan yang menumpuk ya, sejak sebelum pemilu, kemudian saat pemilu. Ini merupakan akumulasi berbagai macam persoalan politik di tanah air semenjak sebelum Pilpres hingga pada saat setelah Pilpres. Dan kita lihat di sana ada kelompok-kelompok kepentingan yang cukup kuat bermain, walaupun secara kuantitas antar kelompok itu jumlahnya tidak seimbang, yang bisa dikatakan kuantitas ini menentukan kualitas atau besarnya kekuatan. Dan kita bisa menyaksikan pula kekuatan-kekuatan yang kalah, di mana pada saat sebelum Pilpres kita sudah melihat adanya gelagat
buruk yang akan mengarah pada terpecahnya NKRI. Dan sebelum terjadi Pilpres, saya juga sudah melihat bahwa ada dana besar sekali dari luar negeri, dari salah satu poros kekuatan dunia yang cukup signifikan mempengaruhi politik di berbagai negara. Pada saat itu memang sudah mulai banyak aliran uang yang sangat besar masuk ke dalam negeri melalui lembaga-lembaga, ada lembaga masyarakat, media jurnalistik, media televisi, dan melalui berbagai tokoh politik nasional. Mungkin bagi masyarakat awam, masyarakat umum, seolah seperti mengada-ada apa yang saya sampaikan. Tetapi faktanya demikian. Mungkin bagi panjenengan yang berprofesi sebagai aparatur negara, terutama sebagai intelijen, sangat paham apa yang saya sampaikan ini. Bahkan dulu, sejak sebelum Pak Prabowo mempunyai wacana sebagai presiden, saya sudah pernah mendengar juga informasi dari gaib bahwa Pak Prabowo jika menjadi presiden itu nanti akan ada target hanya 2 tahun. Itu saya sudah pernah mendengar, sepertinya sudah pernah menyampaikan di YouTube secara implisit ya. Saya juga tidak berani kalau harus menyampaikan secara eksplisit karena pada waktu itu juga Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi seolah-olah nanti kesannya saya gege mongso atau berangan-angan. Makanya saya tidak menyampaikan itu di awal supaya orang tidak memiliki tendensi pemikiran yang negatif seperti itu. Dan ini saya ulangi lagi pada saat beliau sudah menjadi presiden. Ini justru penting saya sampaikan kepada khalayak, kepada siapapun yang mendengar dan siapapun yang mencintai NKRI ini, agar supaya ini bisa menjadi langkah antisipasi, agar bisa menjadi warning atau semacam peringatan dini, supaya segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh warga negara seluruh bangsa Indonesia ini tidak terjadi. Dan setelah itu memang banyak orang-orang yang mengulas tentang kemungkinan Pak Prabowo bertahan 2 tahun atau sengaja memang diskenario untuk bertahan 2 tahun. Kemudian ada tokoh-tokoh atau person-person yang dikambing hitamkan. Saya melihat perkembangan di media sosial seperti itu cukup gencar. Namun kemudian saya juga berpikir apakah seperti ini sesuatu yang bagus atau yang positif bagi rakyat Indonesia. Saya ada beberapa pandangan bahwa jika itu terjadi, maka siapa yang kemudian akan mengganti, siapa yang kemudian akan meneruskan. Saya pesimis sekali setelah Pak Prabowo. Untuk saat ini kiranya nggak ada yang layak, yang ideal. Dalam arti penilaian saya pribadi adalah sosok yang sangat ideal akan memimpin menjadi presiden setelah nanti Pak Prabowo menyelesaikan periode kepemimpinannya. Apalagi jika itu memang ada pihak-pihak yang menskenario supaya berhenti sebelum masanya bertugas selesai. Tentu yang terjadi adalah situasi yang akan sangat buruk karena tidak ada pemimpin yang betul-betul memiliki karakter yang hebat, yang luar biasa untuk menjaga integritas NKRI ini. Maka saya justru berpikiran jangan sampai Pak Prabowo dijatuhkan, jangan sampai Pak Prabowo jatuh hanya dalam waktu 2 tahun. Dan jatuh itu kenapa? Banyak orang berspekulasi, ada yang karena Pak Prabowo sakit atau memang sengaja dibikin sakit atau dijatuhkan oleh gejolak politik. Nah, ini yang tentu saja menjadi presiden buruk kalau memang hal seperti ini sampai terjadi. Ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Dan saya melihat gelagat-gelagat yang sangat buruk itu memang saat ini tengah berlangsung. Sehingga kami secara mata batin melihat gelagat itu makin jelas, apalagi ada pesan-pesan dari para leluhur untuk waspada, hati-hati, karena saat ini banyak sekali bermocorah, saat ini banyak orang yang memperkeruh suasana, sengaja membuat air bening menjadi keruh karena akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Apalagi seperti yang pernah saya sampaikan di YouTube sebelumnya beberapa kali bahwa kita ini sedang dalam incaran kekuatan asing atau kekuatan internasional. Kita sedang menghadapi kekuatan global yang menginginkan kehancuran Indonesia. Mereka tentu saja memiliki dana, memiliki kekuatan, memiliki tangki pemikir. Itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Jika ketiga kemampuan itu digabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan. Tetapi jangan pesimis. Ada cara untuk menangkal yang paling hebat, yaitu mencerdaskan generasi bangsa, mencerdaskan generasi muda, generasi penerus bangsa, supaya menjadi orang yang tidak mudah terhasut, jangan kagetan, jangan gumunan. Itu kuncinya, karena orang yang kagetan, gumunan, itu akan membuat seseorang mudah tertipu, mudah terlena.
sedikit-sedikit gumun, sedikit-sedikit kaget, sedikit-sedikit menyanjung orang, mudah membenci orang. Itu tipikal orang-orang yang mudah terombang-ambing oleh situasi kondisi. Padahal situasi dan kondisi yang memang seperti gelombang laut yang mengombang-ambingkan semua yang ada di permukaan, ini bukan kebetulan. Kalau saya membaca, ini memang sesuatu yang direncanakan atau disengaja. Dan saya beberapa kali menyampaikan juga sebelumnya bahwa kekuatan global mengacak-acak dapur Republik Indonesia ini dengan berbagai macam cara, melalui dana, pencucian otak, melalui propaganda yang dilancarkan secara halus membalikkan fakta, bahkan bisa juga mengirimkan agen-agen penyusup untuk membelokkan komitmen para pejabat, para aparat yang levelnya tinggi, yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai otoritas yang besar. Itu bisa dari situ dibalikkan orientasinya, dibelokkan prinsip-prinsipnya dari yang seharusnya. Ini tentu saja sangat berbahaya. Jika panjenengan ingin melihat detail seperti apa yang saya sampaikan, panjenengan bisa membuka video saya sebelumnya yang saya sematkan di bawah ini tentang kemungkinan, bukan sesuatu yang mustahil terjadi, bahwa kekuatan Bromo Curah akan menghancurkan NKRI. Ini kalau kita ketahui bersama, kita sadari bersama, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang cerdas, yang tidak mudah dihasut, yang tidak mudah dipropaganda, agitasi dengan narasi-narasi yang penuh dengan kebohongan. Bahkan narasi-narasi yang diulang terus-menerus walaupun itu narasi kebohongan, itu akan menjadi echo chamber. Echo chamber itu kebiasaan mengulang-ulang berita, terus repetisi, terus menyampaikan di publik secara konsisten. Lama-lama masyarakat akan menerima seolah narasi itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang bahaya sekali. Apalagi jika warga masyarakat kemudian fokusnya ke arah sana, ke narasi-narasi yang memang menyesatkan, memang sengaja dibuat untuk memecah belah integritas NKRI. Seperti yang terjadi hari ini, demo. Saya sangat menghargai, saya juga mantan demonstran, saya mantan penggerak demonstran bahkan tingkat nasional, tetapi saya tidak akan gegabah. Yang paling harus saya waspadai yang pertama adalah pihak-pihak yang menyusup. Karena apa? Kita seperti berjalan di tengah hutan belantara, dan di situ berbagai mara bahaya bisa terjadi kapan saja. Ada teori tunggang-menunggang, mahasiswa, buruh ditunggangi oleh pihak tertentu. Itu sebenarnya bukan sekedar omongan, itu bukan sekedar latah ya, tetapi memang faktanya demikian. Di lapangan itu beda banget dengan apa yang panjenengan lihat di layar kaca. Di lapangan itu luar biasa sekali. Banyak kelompok kepentingan yang bisa menyusup ke dalam dan mungkin berniat menjatuhkan kelompok tertentu atau mencari keuntungan bagi kelompok tertentu. Itu sangat-sangat wajar dan terjadi sepanjang masa di setiap terjadi aksi massa atau demonstrasi, apalagi demonstrasi itu sudah semakin masif, terjadi skala besar. Bahkan saya melihat satu kejanggalan dan keanehan. Seolah-olah para orang-orang yang jahat, orang-orang Bromo Curah yang tidak punya komitmen nasionalis, yang tidak punya komitmen berkebangsaan, integritas nasional, orang-orang pecundang, orang-orang yang sejak lama sudah ingin menghancurkan Indonesia atau menguasai Indonesia dengan ideologi mereka, itu sengaja semua kelompok, walaupun mereka saling berseberangan sebenarnya, tetapi karena saat ini berada pada satu tujuan dan satu kepentingan yang sama, yaitu ingin menghancurkan NKRI, maka kelompok yang berbeda-beda, yang seringkali gontok-gontokan sendiri, tetapi jika sudah ada kepentingan lebih besar yang sama, mereka akan bersatu, bahu-membahu melakukan konspirasi jahat. Kita melihat seperti apa anggota DPR. Kenapa justru di saat-saat yang sangat krusial, di mana ekonomi nasional sedang berat, sedang banyak pengangguran, orang mencari lapangan kerja susah, bahkan terjadi PHK massal, banyak pabrik-pabrik yang bangkrut dan kemudian tutup, semua sebagai efek dari krisis global, di mana Indonesia pasti akan terkena imbasnya. Hampir semua negara di dunia ini mengalami hal itu. Tidak ada negara yang luput dari krisis global ini. Bedanya hanya ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan. Itu saja. Tetapi saya melihat banyak sekali narasi yang membangun image bahwa Indonesia ini betul-betul sangat parah, Indonesia ini sangat gelap, Indonesia ini luar biasa bobroknya. Memang tidak bisa dipungkiri
kebobrokan makin merajalela. Dan anehnya, di saat banyak sekali perilaku-perilaku kontroversial, di saat kondisi yang berat seperti ini, penderitaan rakyat yang sedang berlangsung saat ini, tetapi para pejabat, para wakil rakyat banyak melakukan tindakan-tindakan yang sangat kontroversial. Ini apakah faktor kebetulan ataukah ini memang ada unsur kesengajaan? Kalau faktor kebetulan ya mungkin memang pejabatnya, wakil rakyatnya semua memang sudah bobrok terus-menerus seperti itu. Tetapi kalau memang ini ada unsur kesengajaan, yang bobrok memang sengaja dibuat lebih bobrok, tetapi menunggu momentum yang tepat, menunggu di mana masyarakat sedang terjadi penderitaan, masyarakat sedang mengalami kesulitan. Ibaratnya kesengajaan ini bisa kita bayangkan, Anda mengganggu orang yang sedang kelaparan. Anda ejek, Anda hina, Anda iming-imingi dengan sesuatu kemewahan. Tetapi Anda telantarkan orang yang lapar itu. Akibatnya apa yang terjadi? Pasti orang lapar itu ngamuk. Seperti yang terjadi hari ini. Kita anggap saja banyak warga masyarakat yang lapar, yang kesulitan. Kerja banting tulang hasilnya sedikit dan harga cenderung mengalami kenaikan. Memang saya melihat dalam 100 hari pertama banyak kesuksesan yang bisa diraih oleh Presiden Prabowo di beberapa bidang. Tetapi juga tidak memungkiri bahwa di beberapa bidang yang lain belum berhasil. Namun narasi-narasi memang dibangun seolah-olah segala macam penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini sumbernya adalah satu orang, sumbernya presiden atau tokoh yang memang dijadikan kambing hitam. Ini kan terlalu naif. Kalau kita mau berpikir lebih luas dan lebih fair play, kita harusnya melihat bagaimana negara lain, apa yang dialami oleh negara lain, apa yang dialami oleh Malaysia saat ini, krisis yang terjadi di Malaysia, krisis yang terjadi di Singapura, di Jepang, di Korea, di Cina, bahkan di semua negara. Tidak ada yang luput dari kesengsaraan, tidak ada yang luput dari krisis. Semua mengalami. Ini harus kita nilai, kita pandang secara fair play. Tidak boleh terlalu cepat tergesa-gesa menghakimi. Ini gara-gara presiden baru, ini gara-gara pemerintahan baru. Apalagi pemerintahan lama masih terus dibawa-bawa. Ada narasi yang tidak henti-hentinya untuk mengungkit mantan pemimpin di negeri ini. Dan ini sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa cara seperti itu ya hanya seperti memakan bubur panas. Pasti dari pinggir, kemudian ke tengah. Kalau makan bubur panas langsung ke tengah-tengah, pasti mulutnya melocot. Maka ini seperti orang makan bubur panas. Dibuatlah masalah mulai dari ring 3, ring 2, kemudian ke ring 1. Ini tujuannya nanti. Dan banyak orang yang memang percaya bahwa peristiwa 98, tragedi 98 akan terjadi lagi. Tetapi saya orang yang tidak pernah mengharapkan, tidak pernah menginginkan, dan sebisa mungkin semampu kami akan melakukan tindakan. Jika memang kekuatan itu mengarahkan sampai terjadi seperti itu, setidaknya kami bisa melakukan tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi intensitas. Tentu dengan cara-cara yang semampu kami bisa lakukan, dengan menempuh jalan spiritual Jawa yang diwariskan oleh para leluhur. Mungkin terlalu naif bagi panjenengan yang tidak pernah memahami tentang spiritual Jawa, tentang kejawen, tentang leluhur. Tapi bagi saya pribadi tidak ada yang mustahil. Bahkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Begawan Pasopati pada sebulan yang lalu saat beliau perintah kami ke Bali untuk melaksanakan pelukatan. Ini akan merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ambil sisi positif, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, dimanapun saudara berada, narasi video saya kali ini yang tujuannya untuk mengingatkan kembali sedulur-sedulur semua dimanapun saudara berada. Saya juga akan mengulang pesan yang disampaikan oleh Eyang Sri Magurung Prabu Antiyoningrat dan Eyang Kebuami Luhur yang pasareannya ada di Pengging atau dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh, yang pada saat kami melaksanakan ritual Marak Suwan Nyekar di sana pada tanggal 16 Agustus tempo hari, dan di sana juga beliau berpesan agar supaya ini disampaikan ke sedulur-sedulur semua, ke anak-anak semua dimanapun berada, terutama yang berada di kota besar, yang ada di Jakarta,
agar supaya meningkatkan kewaspadaan karena akan terjadi gejolak dari manusia dan gejolak dari alam semesta. Gejolak dari manusia berkaitan dengan politik yang kotor. Artinya apa? Yang kotor bukan demonstrannya, yang kotor bukan rakyat yang protes terhadap sikap keterlaluan wakil rakyat, tapi tindakan yang kotor itu adalah semua kekuatan, semua pihak yang menyalahgunakan, menyusupi, menunggangi kekuatan aspirasi rakyat itu. Kita bisa melihat kejanggalan di sana, di mana anggota DPR juga mengeluarkan keputusan yang sangat kontroversial di saat mana rakyat Indonesia sedang menderita. Ini yang tadi di awal saya sebut, seperti Anda mengganggu orang yang sedang lapar, Anda mengiming-iming makanan dan kemewahan kepada orang yang kelaparan. Ini saat ini yang terjadi. DPR melakukan hal itu. Itu perbuatan yang sangat konyol, kontroversial sekali. Tapi apakah ini karena ketololan DPR MPR? Apakah ini bentuk ketololan wakil rakyat? Ataukah ini bentuk dari sikap oportunis, sikap mencari keuntungan dan memikirkan kepentingan pribadinya para wakil rakyat? Ini bisa terjadi. Kalau saya pikir ini bukan karena ketololan wakil rakyat, tetapi ini bentuk pelacuran para wakil rakyat, walaupun mungkin tidak semuanya melacurkan diri, menjual harga dirinya, menjual amanat penderitaan rakyat, orang yang harusnya bisa dipercaya oleh rakyat, tapi menjual diri ke semua kekuatan brahmacora, ke kekuatan agen-agen asing, kekuatan global yang akan menghancurkan NKRI. Saya melihat tidak sedikit wakil rakyat yang melacurkan diri. Dan itu memang sebagai sebuah skenario yang luar biasa, licik dan sekaligus cerdas yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan invisible hand, kekuatan yang seperti hantu yang bertujuan untuk menghancurkan NKRI. Narasi-narasi Indonesia bubar di mana-mana kita bisa melihat. Itu bukan sesuatu kebetulan, tapi itu merupakan narasi yang patut untuk diwaspadai. Di masa-masa yang sulit, banyak orang yang mudah dibeli oleh kekuatan. Orang akan tunduk oleh kekuatan uang. Orang akan menurut, akan patuh kepada kemana uang mengarahkannya. Ketika uang mengarahkan kepada kehancuran NKRI, orang akan melakukan penghancuran itu. Maka ini hati-hati. Di saat Anda miskin, di saat Anda sulit, godaannya adalah iming-iming berupa uang. Dan ini terjadi di NKRI. Bahkan saya curiga itu terjadi di tubuh wakil rakyat yang telah melacurkan diri, lebih memilih menjual diri kepada kepentingan asing, kepentingan global, karena akan mendapatkan keuntungan ganda. Selain menerima pundi-pundi uang, juga melalui revisi undang-undang yang dibuatnya untuk menaikkan kesejahteraan pribadi, untuk menaikkan kesejahteraan para wakil rakyat. Jelas itu merupakan keuntungan berikutnya. Maka di sini keuntungan ganda yang luar biasa didapatkan di tengah penderitaan rakyat, di saat mana rakyat sedang menderita, sedang kesulitan, bahkan negara sedang mengalami kesulitan karena sudah hampir jatuh tempo, utang luar negeri yang harus dibayar, mengalami defisit 600 triliun. Uang dari mana? Ketika rakyat diperas dengan pajak, tetapi dengan serampangan pemerintah melakukan perampasan terhadap rekening-rekening rakyat kecil yang sudah 3 bulan tidak ada kegiatan transaksi. Ini jelas perampasan terhadap orang-orang yang lemah, perampasan terhadap pondasi bangsa, dan siapapun pelakunya itu artinya mereka sedang menghancurkan pondasi rumah besar ini, yaitu NKRI. Kenapa? Kita tahu bagaimana krisis 98 terjadi, bagaimana chaos yang terjadi tahun 98 yang diikuti krisis ekonomi dunia. Indonesia mampu bangkit lagi, mampu bertahan karena apa? Itu karena berkat jasa kelas menengah dan rakyat bawah. Itu yang menjadi tumpuan nyawa NKRI. Kelas menengah ke bawah, wong cilik, grassroots, rakyat kecil, rakyat jelata. Tetapi ketika rakyat kecil dianiaya, siapa yang membuat skenario? Tentu orang-orang yang memang sudah sangat cerdas melihat kelemahan. Orang-orang yang sangat cerdas melihat sisi kekuatan di mana NKRI ini bisa berpijak, bisa terus langgeng. Maka kekuatan itu sedikit demi sedikit
pelan-pelan dihancurkan pondasinya supaya roboh negeri ini. Kekuatan di grassroots, kekuatan rakyat, kekuatan wong cilik, itu yang sekarang sedang digempur, dihimpit kanan kiri. Kita bisa melihat tidak pandang bulu itu di sektor jasa maupun di sektor lainnya, semuanya dihimpit. Padahal mereka adalah pondasi bangsa ini. Pondasi bangsa ini bukan konglomerat, tetapi justru ekonominya wong cilik. Konglomerat hancur, rakyat tetap bisa makan dengan standar hidup yang diturunkan drastis. Itu kelebihannya. Tetapi kelebihan yang sudah diketahui oleh kekuatan global sekarang sedang dirongrong dan ingin dihancurkan pondasi itu. Maka kita harus sadar, kita harus cermat dan harus bijaksana melihat dinamika politik yang luar biasa. Seperti yang disampaikan, diwanti-wantikan oleh para leluhur agung, kita harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terseret ke dalam kekuatan yang akan menghancurkan NKRI. Karena banyak orang yang tidak sadar apa yang dilakukan, tindakannya menuju kepada kehancuran NKRI. Karena rakyat sedang diprovokasi, siang malam setiap hari diprovokasi oleh para pejabat, para sebagian pemerintah yang melakukan korupsi besar-besaran, bahkan orang-orang yang mewakili, orang-orang suruhan rakyat, orang-orang yang dipercaya memegang amanat dan hati nurani rakyat. Mereka telah mengkhianati rakyat kecil. Mereka telah mengkhianati bosnya, tuannya, yaitu rakyat kecil grassroots. Mereka sedang melakukan provokasi kepada rakyat kecil. Maka saya ajak, mari kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai wong cilik semuanya harus bersikap dewasa, harus cermat, cerdas, bijaksana, dan tangguh. Jangan mudah dikoyak, jangan mudah diadu domba, jangan mudah dibenturkan. Karena skenario-skenario yang di luar yang Anda bayangkan sedang terjadi saat ini. Dan saya berharap semoga peristiwa yang terjadi pada saat aksi massa hari ini, Kamis Pahing, itu bisa diselesaikan dan diatasi secepat mungkin dengan cara yang tegas dan seadil-adilnya. Tegakkan hukum sesuai dengan aturannya. Setidaknya itu akan memberikan garansi kepada rakyat kecil bahwa masih ada pemerintah yang sanggup, yang bisa dipercaya dan bisa melindungi rakyat. Itu yang bisa membuat tenang. Tapi jika semua itu nanti ada yang menggoreng, ada yang membakar, ada yang memprovokasi, ada yang memperumit situasi, maka kondisinya akan semakin parah, akan semakin runyam. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan semua jajaran pemerintah juga menyadari ini semua, dan kita kompak dengan rakyat, dengan wong cilik. Kita bahu-membahu untuk menangkis, menangkal serangan dari manapun, serangan dari luar. Dan kekuatan dari luar itu sudah masuk ke dalam negeri. Bagikan virus yang menjangkiti para pejabat, sebagian aparat, bahkan tidak luput tentara pun tersusupi oleh virus seperti itu. Dan ini seperti virus zombie. Setelah masuk ke dalam pikirannya, maka akan meriset sikap nasionalisme, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, semua akan dihancurkan dan akan menjadi seperti monster terhadap bangsanya sendiri, terhadap rakyatnya sendiri. Persis seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yang linknya saya cantumkan di bawah ini. Dan untuk menutup video ini, saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa universitas manapun, baik negeri maupun swasta, tolong saya mohon agar supaya adik-adik mahasiswa lebih bersikap bijaksana dan hati-hati. Jangan sampai jaket alma mater Anda terkena bercak darah. Saya tahu mahasiswa adalah generasi muda yang mampu menyuarakan hati nurani rakyat, bisa menyampaikan aspirasi secara vokal, bisa berargumentasi, tetapi yang namanya kebijaksanaan dan kedewasaan berpikir itu lebih penting. Kita harus berpikir lebih dewasa, lebih bijaksana, dan demi kepentingan nasional. Apabila kegaduhan dan kekacauan itu justru dilakukan, dimulai oleh mahasiswa, itu jelas sebagai misi yang gagal. Anda gagal menjalankan misi penjaga moral bangsa. Perjuangan moral mahasiswa bangkrut. Maka jangan sampai terjadi, dan saya himbau supaya apabila
akan melaksanakan aksi massa turun ke jalan, hendaknya betul-betul waspada, meningkatkan kewaspadaan 10 kali lipat. Jangan sampai tujuan dan niat baik Anda untuk membela wong cilik, membela rakyat ternoda karena Anda lengah. Itu sangat disayangkan. Jangan sampai nama baik mahasiswa hancur karena Anda gegabah. Tetap harus waspada karena musuh ada di depan, belakang, kanan, kiri Anda. Itu yang kami lakukan dulu sewaktu kami masih mahasiswa dan melaksanakan aksi massa demonstrasi di tingkat nasional. Bahkan kami bergerak bersama buruh, tapi kami selalu waspada. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya di situ ada musuh yang siap menjadikan Anda sebagai tumbal, bagikan tumbal pesugihan. Dan saya cukup salut dengan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi yang membatalkan aksi turun jalan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober karena melihat gelagat yang memang tidak sedap. Takut ada yang memboncengi, yang menunggangi, ada yang menyusupi dan kemudian akan membuat kegaduhan. Dan kita lihat masa aksi yang turun di situ memang banyak saudara-saudara dari pekerja Indonesia, dari saudara-saudara ojol, bahkan warga masyarakat umum. Tetapi tentu saja itu juga mengandung risiko karena akan menghadapi penyusup-penyusup dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu yang harus hati-hati sekali karena virus telah menjangkiti banyak orang dan kadang Anda tidak sadar sahabat Anda, orang dekat Anda sudah tersusupi oleh virus itu dan Anda bisa menjadi korban berikutnya. Maka waspada dan hati-hatilah. Ingat apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Kebo Amiluhur dan Eyang Sri Makurung Prabu Handayoningrat pada tanggal 16 Agustus dan videonya saya tayangkan pada tanggal 20 Agustus. Semoga semua ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mari kita lakukan edukasi bersama-sama agar supaya warga masyarakat Indonesia ini semakin dewasa, semakin matang, semakin bijaksana menanggapi segala situasi dan kondisi. Kita boleh menyampaikan aspirasi melalui parlemen maupun melalui ekstra parlemen, melalui aksi massa. Tetapi kita jaga emosi, kita jaga komitmen bersama, jangan sampai terpancing oleh provokasi. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang sulit sekali untuk dijalankan. Tetapi tanpa adanya kalimat untuk saling mengingatkan, tentu situasi dan kondisinya akan jauh lebih buruk. Dan setelah ini saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan tata cara saya, tradisi saya, sebagai bentuk sikap mencintai NKRI dan sebagai wujud rasa bangga saya, orang yang hidup di Nusantara. Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.